yang ketiga. Dengan ada Kak Mary dan Kak Teti, kita akan beribadah tapi masih seperti biasa. Kita masih lewat video. Adik-adik harus tetap semangat, tetap sukacita. Semuanya sudah pada mandi kan? Sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik? Ya sudah dong Kak, sudah di depannya kamera. Ya, kita akan segera mulai. Tapi sebelum mulai, adik-adik posisinya yang baik. Tangannya dilipat, kepalanya ditunduk. Kita akan saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Nah, hari ini tuh Kak, kita mau nyanyi lagu Yesus Pokok. Adik-adik bisa kan? Berarti harus sambil berdiri karena pakai gerakan. Adik-adik sudah siap? Yuk semuanya berdiri, kita memuji Tuhan. Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, sudah semangat kan Kak? Sudah Kita dong. akan segera mulai. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun hanya lewat video. Kami sungguh sangat bersyukur dan kami mau bersukacita memuji Tuhan, dan biarlah ibadah kami hari ini Tuhan memberkati dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah menyanyikan Yesus pokok. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Bunga-bunga yang di Padang. Sama apa Kak? Sama Biar kanak-kanak. Tetap bangkit berdiri atau duduk ini Kak? berdirilah, kan ada gerakannya. Oke, kita bangkit berdiri adik-adik. Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Sapi yang termulia, Yesus Tuhanku. Hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu Bunga-bunga yang di Padang. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Tetap bangkit berdiri karena ada gerakan.
Adik-adik, saatnya kita bermazmur. Siapkan Alkitabnya. Kita akan buka Mazmur 103 ayat pertama sampai ke-5. Mazmur 103 ayat pertama sampai ke-5. Bagi adik-adik yang sudah menemukan, katakan amin. Amin. Mazmur 103 ayat pertama sampai ke-5. Kakak membaca kalimat yang menjorok. Kak Teti membaca kalimat yang menjorok keluar, dan adik-adik dan Kak Mary membaca kalimat yang menjorok ke dalam. Mazmur 103 ayat pertama sampai ke-5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Amin. Amin. Untuk merespon Mazmur pagi hari ini, dan kita akan masuk dalam bacaan firman Tuhan dan mendengarkan berita firman Tuhan, kita akan merespon dengan menyanyikan lagu Tuhan Kau Memanggil Aku. Adik-adik boleh duduk ya. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Kak Vale. Nah, memulai cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa ya, tepat tangan, tepat tangan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk kemurahan dan kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada di hari ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan membaca dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati setiap kami agar apa yang boleh kami baca dan juga kami dengarkan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita, terambil dari Matius pasal yang ke-20, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada seorang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu."
Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikian pembacaan Alkitab. Kemana nih si Lala? Katanya mau belajar bareng. Kemana ya dia? Aku cek dulu deh. Wah, jangan-jangan dia ketiduran nih. Wah, itu dia. Hai lah, kamu kemana aja? Aku nungguin tahu dari tadi. Maaf ya, aku tadi ketiduran. Wah, tuh kan bener kamu ketiduran. Kamu nih. Kira kita nggak jadi belajar. Oh iya, lah aku sebelum kita belajar mau nanya dulu nih sama kamu. Kamu kenapa sih suka pamer, suka nanya-nanya nilai gitu sama aku dan teman-teman sekelas? Aku dari TK selalu ngerasa lebih pintar dong. Gitu aja. Dan teman-teman yang lain. Jadi aku ngerasa lebih pintar dari mereka. Jadi aku harus pamer dong nilai aku. Biar mereka tahu kalau aku ini benar-benar pintar, nggak seperti kalian. Oh, jadi gitu. Emang kamu tuh seneng banget ya pamer sama sombong-sombong kayak gitu? Iya, enggak dong. Tapi gimana ya? Aku mau bilang Bilang apa? kan
dengan adanya nilai yang bagus dan tinggi, kan kalian bisa lebih percaya diri. Kalian mau berteman dengan aku lagi. Kalau nggak gitu, gimana dong? Oh gitu. Tapi kenapa kamu nggak kayak aku aja? Kita belajar sama-sama. Kayak sekarang ini kita mau belajar sama-sama. Lebih baik kan kayak gitu. Kalau kamu pinter sendirian, gimana teman-teman mau temenan sama kamu? Apa ya? Gimana ya? Tapi idemu bagus juga sih, C. Aku lo nggak kepikiran kalau kita belajar bareng seperti ini. Soalnya selama ini aku belajar sendirian. Oh gitu. Iya lah, aku tuh kemarin diajarin pas ibadah sekolah minggu online gitu, bahwa kita tuh nggak boleh sombong karena semua kepintaran, semua kemampuan yang kita miliki itu asalnya dari Tuhan. Jadi mau kita pas dapat nilai jelek, mau kita pas dapat nilai bagus, kita harus saling mengasihi teman-teman kita. Jadi aku mau ngajarin itu juga sama kamu. Jadi makanya aku ajak kamu belajar. Ayo deh, C. Kita belajar yuk. Oke deh, ayo kita belajar. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita udah dengar cerita nih dari teman kita, JJ dan juga Lala yang sekolah dari rumah. Nah, adik-adik semua pasti di sini juga masih merasakan hal yang sama ya. Masih sekolah dari rumah, sekolahnya via Zoom, atau kalau mau tanya-tanya PR lewat chat gitu. Nah, adik-adik sekalian, kali ini kita belajar banyak banget ya dari JJ dan juga Lala. Apa nih kira-kira yang adik-adik pelajari? Kalau dari Kak Vale sendiri ya, yang kita pelajari itu yang pertama, kita harus rajin belajar. Jika mau supaya nilai kita ini bagus gitu, kayak tadi si JJ itu belajar terus meskipun kemudian dia punya nilai yang kurang baik, dia terus belajar dan dia termotivasi oleh temannya Lala untuk punya nilai yang lebih baik gitu adik-adik. Nah, habis itu yang kedua dari cerita Lala dan juga JJ, Kak Vale juga mau belajar tentang bagaimana kehidupan kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh suka pamer tuh kayak si Lala. Kalau misalnya kita punya nilai yang bagus, kita punya nilai yang kurang bagus, ya udah gitu. Itu kiranya jadi semangat aja buat kita. Kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh pamer sama orang-orang di sekitar kita. Kita harus tetap rendah hati. Kita harus tetap jadi orang-orang yang karena ini nilai saya, karena usaha saya, karena berkat Tuhan yang memberikan kepintaran juga kepada saya, maka saya nggak boleh sombong, saya harus tetap rendah hati. Gitu adik-adik. Nah, selain itu, yang kedua juga setiap kita belajar bahwa kepintaran, lalu talenta, mungkin adik-adik di sini ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main musik, ada yang pintar matematika, ada yang pintar bahasa Inggris, atau berbagai talenta atau berbagai kepintaran yang Tuhan berikan, kiranya itu menjadi hal yang tidak kita sombongkan. Lalu kita juga terus berusaha melakukan yang terbaik gitu. Jadi kita gak kemudian ketika kita tahu kita diberikan talenta sama Tuhan atau kita belum menemukan nih, kok aku gak tahu nih Kak talentaku apa atau kepintaranku apa, aku kayaknya bodoh di semua bidang gitu. Nah adik-adik, belum tentu. Tuhan pasti memberikan setiap kita bakat, setiap kita talenta.
tentu saja itu bisa kita temukan dengan kita berusaha mengasah setiap kemampuan yang kita punya. Bisa saja adik-adik jago di bidang olahraga. Kalau misalnya ternyata adik-adik gak jago di bidang musik atau di bidang akademik kayak matematika, IPA begitu atau IPS, adik-adik mungkin belum terlalu memahami itu, tapi adik-adik mungkin punya talenta yang lain atau kemampuan yang lain gitu. Jadi jangan ngerasa rendah hati atau rendah diri, tapi adik-adik tetap menjadi diri adik-adik sepenuhnya dan merasa bahwa semua yang adik-adik miliki itu karena kemurahan Tuhan gitu. Jadi adik-adik nggak boleh sombong, nggak boleh pamer gitu. Nah, adik-adik, cerita dari Lala dan Jiji ini sama dengan cerita Alkitab yang kita baca dan renungkan tadi, bahwa Tuhan memberikan perumpamaan nih lewat perumpamaan kebun anggur gitu. Jadi dari perumpamaan kebun anggur ini ada tuan yang kemudian dia memberikan upah yang sama kepada setiap pekerjanya. Jadi ada seorang mandor begitu, ada seorang yang kaya, dia punya kebun anggur, lalu dia memperkerjakan beberapa pekerja. Tapi ada pekerja yang baru dia pekerjakan di sore hari, ada pekerja yang dia baru pekerjakan di siang hari, dan ada juga pekerja yang sudah dia pekerjakan dari pagi hari. Tapi semua itu diberikan upah yang sama, itu 1 dinar tadi, seperti bacaan Alkitab kita. Nah, hal ini mau mengartikan bahwa Tuhan sama seperti tuan pemilik kebun anggur tadi, bahwa dia tidak membeda-bedakan. Mau ada orang yang memang sudah bekerja dari pagi, atau ada orang-orang yang baru bekerja, sama seperti kita punya talenta yang banyak, atau kita punya talenta yang sedikit, atau kita belum menemukan talenta kita, Tuhan tetap memberikan kemurahannya, Tuhan tetap memberikan berkatnya kepada setiap orang tanpa memandang atau tanpa membeda-bedakan. Nah, kiranya itu bisa kita lakukan juga dalam setiap langkah kehidupan kita, bahwa ketika Tuhan tidak membeda-bedakan setiap kita, mau itu dia yang pintar, mau dia itu orang yang kurang pintar, atau dia punya talenta di olahraga, atau dia punya talenta di musik, atau dia punya talenta di bidang akademik, atau apapun talentanya, Tuhan tidak membeda-bedakan. Dan kiranya setiap kita adik-adik juga di rumah tidak membeda-bedakan teman, tidak membedakan, oh aku gak mau temenan kok sama dia karena dia kurang pintar gitu, atau kita mau temenan sama teman-teman yang jago di sini aja, jago main bola misalnya, atau aku mau temenan sama teman-teman yang jago main kolintang aja, atau yang teman-teman yang jago main gitar aja gitu. Nah, ini kiranya gak boleh kita lakukan. Kita harus tetap berteman dengan semua orang, karena Tuhan juga gak membeda-bedakan semua orang. Nah, adik-adik sekalian, kiranya kehidupan kita mampu untuk melakukan firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita dengan setiap talenta, kesempatan yang Tuhan berikan, agar nama Tuhan juga yang dipuji dan dimuliakan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Adik-adik, mari kita satukan hati dan pikiran kita bersama berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan setiap kami boleh membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar tentang hidup hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kami boleh diberikan talenta, kami boleh diberikan kepintaran, kami boleh diberikan kemampuan untuk melakukan berbagai aktivitas kami sehari-hari. Kami percaya melalui cerita firman-Mu bahwa itu semua bukan karena kuat kami, bukan karena hebat kami saja, tapi itu semua karena tangan kasih Tuhan yang menuntun setiap kami. Dan pada hari ini kami mau berdoa bagi setiap kami Tuhan.
dimanapun kami berada menyaksikan video ini, dimanapun kami beribadah, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi kami, mulai dari kesehatan kami, sekolah kami, dan apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati. Berkati juga orang tua kami Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka sehari-hari, kiranya Tuhan yang boleh menjaga dan melindungi orang tua dari adik-adik layan kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi kakak-kakak layan kami yang dengan setia boleh melayani dan juga mempersiapkan ibadah bagi setiap kami. Kiranya Tuhan memberikan berkat bagi setiap kakak-kakak layan kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, secara khusus Indonesia di tengah pandemi yang saat ini berlangsung. Tuhan kiranya memberkati kakak-kakak yang ada di pemerintahan, para om, tante yang boleh duduk di bangku-bangku pemerintahan, kiranya Tuhan hadir bagi setiap mereka, bagi presiden kami, para om, tante, menteri yang ada, kiranya Tuhan memberkati setiap mereka agar dapat bekerja dengan baik. Dan juga kami berdoa agar orang-orang yang berusaha untuk menangani kasus pandemi saat ini boleh bekerja dengan baik dan Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gerejamu GPIB Bukit Harapan Surabaya. Kiranya dalam setiap pelayanan, kesaksian dan persekutuan yang berlangsung, Tuhan memberkati mulai dari pendeta, para majelis, para pengurus pelkat, dan setiap kami yang terlibat dalam pelayanan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberikan berkat, kesehatan, dan kekuatan. Tuhan, ini doa kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya. Untuk uang persembahan adik-adik bisa dititipkan ke mama atau papa adik-adik. Untuk mengiringi lagu persembahan kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Lihatlah Sekelilingmu. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Mari adik-adik kita tundukkan kepala kita, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah persembahan kami ini agar berguna untuk pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tidak terasa ibadah kita akan selesai. Satu pesan dari kakak, tetap semangat walaupun ibadahnya hanya lewat video. Tapi Tuhan tetap melihat adik-adik di dalam sikap beribadahnya. Jadi walaupun hanya lewat video kak, kita harus tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap belajar, tetap selesaikan tugas tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum doa penutup, kita akan memuji Tuhan. Tinggallah dalam Yesus. Sambil berdiri kita pakai gerakan. Belajarlah firman
kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang boleh kami lakukan untuk beribadah kepadamu pada hari ini. Kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu, kami boleh melakukan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan boleh jaga, lindungi kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tosana orang di rumah. Sampai jumpa minggu depan.